Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hari Prabowo dengan NIM M1G1221025. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan infografis yang berjudul Dampak Generatif AI pada pemecahan masalah algoritmik. Oke, kami mengangkat topik ini karena kehadiran AI generatif itu seperti ChatGPT, Gemini, dan atau GitHub Copilot telah mengubah drastis cara mahasiswa ilmu komputer contohnya belajar coding. AI menawarkan kecepatan yang luar biasa sekali dalam pemecahan masalah dan ibadah. Namun fenomena ini memunculkan kekhawatiran baru. Apakah AI ini murni menjadi katalisator atau mempercepat cara pembelajaran atau justru memicu ketergantungan yang melemahkan logika algoritma mandiri mahasiswa, khususnya yang tingkat pemula. Jadi survei ini dilakukan untuk memetakan dampak nyata dari kehadiran AI generatif ini. Oke, silakan lanjut. Oke, baik. Metode yang kami gunakan ini yaitu metode pendekatan kuantitatif deskriptif karena kami ingin mengambil responden dalam bentuk angka. Nah, berdasarkan hasil survei kami yang telah kami kantongi sebanyak 62 responden, mayoritas responden ini berasal dari semester 1 sampai 2. Nah, sehingga sebagian besar masih berada di tahap awal. Hal ini juga didukung oleh data di mana bahwa 85,5% responden masih berada di level pemula. Nah, untuk penggunaan bahasa pemrograman yang paling dominan yaitu C++, diikuti oleh Python dan sedikit dari mereka yang menggunakan Java. Nah, berdasarkan sisi penggunaan AI dalam tabel frekuensi tersebut, kita bisa melihat bahwa banyak dari responden, sebagian besar mereka menggunakan AI ini cukup sering walaupun tidak selalu ya. Dan berdasarkan sisi pemanfaatannya juga, mereka lebih menggunakannya untuk memahami konsep dan logika serta membantu debugging dan optimasi kode. Sedangkan penggunaan AI ini untuk menulis kode secara langsung, dia tidak terlalu dominan. Ya, mungkin itu saja berdasarkan pola yang saya bisa jelaskan dari itu. Selanjutnya, perkenalkan saya Cinta Prilianti dengan NIM F1G12508. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, AI itu mempercepat proses belajar, membantu memahami logika, serta membantu mempelajari pendekatan algoritma yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya itu, AI itu digunakan tanpa evaluasi. Maksudnya itu mahasiswa kebanyakan melakukan copy-paste tanpa evaluasi. Selanjutnya ada yang merasa stuck tanpa AI karena ketergantungan dan juga melemahkan logika berpikir mahasiswa. Dari dampak positif dan dampak negatif ini, lebih banyak dampak positif yang didapatkan oleh mahasiswa. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Fitria Rizky Oktavia dengan NIM F1G1250006. Saya akan menyampaikan analisis sekaligus kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil survei, terlihat adanya pergeseran cara belajar mahasiswa dari yang awalnya menulis kode dari nol menjadi lebih sering mengevaluasi hasil dari AI. Adapun AI yang digunakan itu seperti ChatGPT, Gemini, dan GitHub Copilot. Nah, AI ini terbukti membantu dalam memahami konsep, serta debugging, dan mempercepat penyelesaian masalah. Namun, di sisi lain ditemukan juga adanya risiko ketergantungan, di mana sebagian mahasiswa merasa kesulitan tanpa bantuan AI dan kurang mengevaluasi hasil yang diberikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir, karena penguasaan dasar algoritma tetap menjadi hal yang paling penting. Baik, itu saja mungkin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.